Namo Buddhaya. Selamat pagi saudara pemirsa Kompas TV Jambi dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Duyanti SAG MPD dalam acara Mutiara Iman. Dan kali ini kami hadir dalam agama Buddha atau mimbar agama Buddha yang akan mengambil tema api atau disebut sebagai agi. Saudara, akhir-akhir ini kita terutama di Jambi sedang dilanda kemarau. Kemarau yang panjang akan mengakibatkan pohon-pohon menjadi kering, dan kalau pohon menjadi kering ini akan rawan dengan kebakaran. Sedikit saja api disurutkan maka hutan kita bisa kebakaran. Sedikit api disurutkan di dekat rumah, bisa jadi rumah kita juga akan kebakaran. Saudara, begitu besar nanti yang akan diciptakan kebakaran itu dan akan mengakibatkan kerugian yang luar biasa. Hutan kita yang nantinya kalau udah musim hujan akan subur lagi, tapi karena kebakaran kesuburannya akan lama sekali untuk menjadi bersemi lagi. Demikian juga kalau rumah kita kebakaran, maka kerugiannya akan luar biasa. Kita kehilangan harta benda yang kita miliki. Oleh karena itu kita harus menjaga api. Lalu api seperti apa yang dianut dalam agama Buddha? Kok api tersebut juga merupakan api yang membahayakan dan ini harus kita pelihara. Api yang dimaksud dalam agama Buddha ada 3. Ini harus dipelihara. Ingat, sebelum masuk ke agama Buddha, api harus dipelihara dengan baik. Yang kecil artinya apa? Kalau api besar nanti bisa membakar, tetapi kita membutuhkan api kecil yang tujuannya untuk memasak, untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih hangat. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam agama Buddha. Apa yang disebut api dalam agama Buddha? Yang pertama adalah ragagi. Apa itu ragagi? Api nafsu. Nafsu keinginan, raga keinginan, kemauan. Kalau semua orang diliputi oleh keinginan yang tiada habisnya, maka semua orang akan menjadi orang-orang yang tidak mengerti bagaimana memiliki diri sendiri yang tenang, memiliki apa yang dia bisa miliki dengan baik. Kenapa? Karena dia akan terus menginginkan yang lain. Contohnya, sudah memiliki rumah, ingin memiliki mobil. Ini wajar. Karena setiap manusia membutuhkan hal-hal yang harus dimiliki untuk tujuan membuat hidupnya lebih bahagia lagi. Tetapi kalau keinginan itu tidak ada habisnya, maka ini akan menjadi kemelekatan, dan kemelekatan ini akan menimbulkan keinginan jahat. Dengan adanya keinginan yang tiada habisnya, dia akan membenci orang lain. Kenapa dia bisa? Saya tidak bisa. Saya akan kejar dia. Kalau perlu, saya akan hancurkan dia. Keinginan jahat ini menjadi tabiat buruk dan menjadi karma buruk selanjutnya. Dan kehidupan kita tidak akan pernah bahagia. Terutama kehidupan yang akan datang, kita akan terperosok ke bawah. Maka waspadailah keinginan-keinginan yang tidak wajar itu. Kita kembali ke diri kita, kembali kepada apa yang sudah kita miliki. Wajar untuk memiliki keinginan. Ingat, manusia wajar ingin menjadi kaya, tetapi menjadi kaya dengan usahanya yang baik dan usahanya sendiri, bukan dengan cara-cara yang salah. Wajar juga kalau orang ingin dia memiliki harta kekayaan, sanak saudaranya juga harus memiliki harta kekayaan. Kenapa? Karena kalau sanak saudaranya juga memiliki harta kekayaan, kebahagiaannya bukan untuk dia sendiri. Sanak saudaranya juga bahagia, tidak ada yang dirugikan. Semua merasa bahagia karena memiliki kekayaan-kekayaan yang sangat berarti. Dan kekayaan tersebut harus dikumpulkan dengan cara yang benar. Inilah yang benar menurut agama Buddha, bukan hanya memiliki nafsu keinginan ingin jadi kaya tapi dengan cara yang salah. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah
dosagi. Apa itu dosagi? Yaitu dosa, kebencian. Memiliki kebencian yang luar biasa. Kebencian datangnya dari mana? Dari pikiran-pikiran yang buruk. Dia merasa bahwa orang telah menghina dia. Dia merasa bahwa orang lain tidak suka sama dia. Dia merasa bahwa orang lain itu akan mengambil harta milik dia. Perasaan-perasaan tidak baik ini membuat dia memiliki kebencian yang luar biasa. Dan kebencian ini tidak boleh ada di dalam diri kita. Kalau ini ada di dalam diri kita, akan membakar batin kita. Bukan hanya batin kita, kehidupan kita pun akan terbakar. Orang yang penuh kebencian, kalaupun dia punya usaha, makan mukanya terasa bahwa dia itu seperti orang marah. Orang yang ingin datang mencari, misalnya dia punya mata pencaharian, dia mencari makanan di situ, orang jadi pulang. Jadi tidak menjadi atau tidak jadi beli di situ. Yang ketiga, yang terakhir adalah mohagi, yaitu apa? Kebodohan batin. Kebodohan batin harus dilepaskan dari diri manusia supaya manusia itu menjadi orang-orang yang bijaksana. Nah, sebelum saya tutup, saya akan ucapkan Dhammapada ayat 251. Tiada api yang menyamai besarnya keinginan batin atau besarnya kemauan birahi. Tidak ada ikatan yang eratnya menyamai kebencian. Tidak ada jaring yang rapatnya menyamai kebodohan batin. Dan tidak ada sungai yang besarnya menyamai keinginan jahat. Nah, saudara, dengan menghindari hal ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang berbahagia, dan kita bersama-sama hidup dengan orang-orang yang berbahagia pula. Dan akhirnya semoga ini bermanfaat. Akhir kata, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.